Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Zakia Nur Alia dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan 8 kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tumbuhnya kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kadiri Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi, pada waktu bersamaan ketika Singasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawan dalam rangkaian ekspedisi Pamalayu. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kertanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Kerajaan Majapahit berada di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas. Berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur baik Kadiri maupun Singasari. Raja-raja di Majapahit adalah Kertarajasa, Jayanagara, Tribhuwanotunggadewi Jaya Wisnuwardani, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, dan Girindrawardhana. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati pada tahun 1350 sampai 1357. Pada masa ini Cakrawala Mandala Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas, menjangkau Tumasik, Semenanjung hingga Nusantara Timur. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478 ketika Rana Wijaya menjadi raja namun tetap berkedudukan di Kelingkahuripan. Peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit, situs Trowulan, Candi Sukuh, Candi Ceto, dan Candi Jabung, Kitab Sutasoma, Kitab Nagara Kartagama, dan Kitab Pararaton, arsitektur, legitimasi politik. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi atau 358 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Tarumanegara meninggalkan banyak peninggalan seperti halnya kerajaan lain. Namun yang menarik adalah kerajaan ini juga disebutkan dalam sumber sejarah negeri lain yakni di Cina. Berdasarkan Nasawangsakerta, Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358. Dalam naskah itu dikatakan pada abad keempat Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Pallava dan Chalankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang Maharishi yang bernama Jayasinghawarman. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari Raja Jawa Barat, maka mereka membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut disebut Tarumadesya. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Peninggalan kerajaan Tarumanegara mencakup prasasti, topeng, emas, dan lain-lain. Beberapa prasasti peninggalan Tarumanegara adalah prasasti Ciareteun, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Kebun Kopi, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Lebak, dan situs Pasir Angin. Agama yang dianut Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan melakukan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Raja-raja yang pernah memegang tahta Tarumanegara adalah Raja Jayasinghawarman, Raja Dharmayawarman, Raja Purnawarman, Raja Wisnuwarman, Raja Indrawarman, Raja Candrawarman, Raja Suryawarman, Raja Kertawarman,
Raja Sundawarman, Raja Hariwangsawarman, Raja Nagaya Jayawarman, Raja Linggawarman, Raja terus bawah. Melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Ptolemy tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini, namun para ahli meyakini bahwa kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu Wangsa Shailendra yang nantinya berkuasa di Mataram kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Raja-raja di kerajaan ini yang memerintah adalah Prabu Wasumurti dari tahun 594 sampai 605 Masehi, Prabu Wasugeni dari 605 sampai 632 Masehi, Prabu Kiratasinga dari 632 sampai 648 Masehi, Prabu Kartikeyasinga dari tahun 648 sampai 674 Masehi, Ratu Sima sampai dari 674 sampai 695 Masehi. Kerajaan Kalingga bertahan kurang lebih selama 1 abad, menurunkan penguasa-penguasa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa pada masa mendatang. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagi kerajaan Kalingga menjadi 2 untuk anak-anaknya. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kalingga: Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto, Candi Angin dan Candi Bubrah, Berita Cina. Catatan-catatan tersebut diantara lain catatan dinasti Tang, catatan Ising, catatan naskah Waitata, dan catatan. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali, sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Peninggalan-peninggalan kerajaan Bali antara lain Prasasti Blanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti Peninggalan Anak Bungsu, Candi Padas di Gunung Kawi, Pura Agung Besakih, Candi Mengening, Candi Wasan. Raja-raja yang pernah memerintah adalah Raja Sri Kesari Warmadewi, Ratu Sri Ugrasena, Raja Tabanendra Warmadewa, Raja Jayasinga Warmadewa, Raja Jayasadu Warmadewa, Raja Sriwijaya Mahadewi, Raja Dharma Udayana Warmadewa, dan Raja Maraka. Anak bungsu Jaya Sakti, Bedahulu, dan Bedahulu. Dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Maya Denawa yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar Bali, Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan dirinya untuk dibunuh. Baru dia dapat dibunuh.
Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1304. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa atau Pulau Sunda. Beribu kotanya di Pajajaran, sekarang adalah Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran atau dalam bahasa Sunda berarti kota. Tercatat ada 5 raja yang memimpin kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja dari tahun 1482 sampai 1521, Surawisesa dari tahun 1521 sampai 1521, Ratu Dewata dari tahun 1535 sampai 1543, Ratu Sakti dari tahun 1543 sampai tahun 1551, serta Ratu Nila Kendra dari tahun 1551 sampai 1567. Dari kelima raja tersebut, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Peninggalan-peninggalan kerajaan Pajajaran adalah Prasasti Sikapundung, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Hulu Dayeuh, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu, Prasasti Kebon Kopi Duah, dan Situs Karangkamu. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa yang berjumlah 7 prasasti. Pendiri kerajaan Kutai adalah pembesar kerajaan Campa bernama Kudungga yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Nama-nama raja kerajaan Kutai adalah Raja Maharaja Kudungga, Raja Maharaja Asmawarman, Raja Maharaja Mulawarman, Raja Maharaja Marawijaya Warman, Raja Maharaja Gayajana Warman, Raja Maharaja Tunggawarman, Raja Maharaja Tunggawarman, Raja Maharaja Jayanagawarman, Raja Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa, Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Sandrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara, mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat. Sementara posisi Sriwijaya di pesisir Sumatera Timur merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Letak Sriwijaya masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Codes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Pendiri Sriwijaya merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antara Raja Sriwijaya. Prasasti Kedudukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapun Tahyang, dan Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapun Tahyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Nama-nama Raja Sriwijaya: Dapun Tahyang Srijayanasa, Sri Indrawarman, Raja Dharanindra,
Raja Samaratungga, Raja Rakai Pikatan, Raja Balaputradewa, Raja Sri Udayadityawarman, Raja Sri Culamaniwarman atau Cudamaniwarmadewa, Raja Sri Marawijaya-Tunggawarman, Raja Sri Sangramawijaya-Tunggawarman. Catatan terakhir dari Cina mengenai utusan Sriwijaya adalah pada tahun 1178. Nama Sriwijaya tidak pernah lagi muncul sampai abad ke-13 yang menyebutkan bahwa San Fosi sebagai kerajaan yang besar dan kuat. Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Ligor Thailand, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Leiden, Candi Muara Takus, Prasasti Nalanda. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kediri ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Arok yang didapatkannya setelah mengalahkan Aku Tunggul Ametung.